yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ramdan, dan kemudian ada acara inti yaitu ceramah dari Ustaz Darlis Fajar SS, dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan terakhir nanti akan ada penutupan dan ditutup dengan doa bersama insyaallah. Dan sebelum mulai juga saya ingin menyapa teman-teman sekolah, teman-teman yang ada di unit lain atau Bapak Ibu guru yang ada di unit lain. Coba cek yang di SMA, boleh say hi, buka mic-nya dan sampaikan password. Takbir boleh ya? Takbir, silahkan bertakbir. Cek, assalamualaikum yang di SMA. Sudah pada join kah? Allahu Akbar, barakallahu fiik, terima kasih. Untuk teman-teman yang di unit SD, apakah sudah hadir semua? Cek, boleh silakan bertakbir. Allahu Akbar. Kok suara Pak Ilham? Baik, yang di TK silakan, mangga ibu-ibu. Halo, assalamualaikum ibu-ibu yang TK, silakan bertakbir. Masya Allah, sesuai dengan anak-anaknya ya, berarti ya, luar biasa. Yang di terakhir daycare kali ya, daycare libur atau hadir juga? Baik, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, oke, biar menambah semangat juga teman-teman yang ada di Masjid Nizamiyah, ya kita bakar semangat dengan takbir bersama. 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Terima kasih untuk mengefektifkan waktu. Kita akan masuk ke agenda kedua, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ramdan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا.
Muhammad wa Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ramdan yang sudah membacakan surah Al-Kahfi ayat 1-10. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengarkan kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah dibacakan oleh Ustaz Ramdan tadi. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke Ustaz, saya menyampaikan dulu sedikit mungkin ya, nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada sisa waktu untuk 10 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab. Mohon silahkan disiapkan pertanyaannya kalau memang sudah punya untuk disiapkan. Kalaupun belum, nanti yang berkaitan dengan materi mangga disimak dengan baik. Baik, kita langsung saja kepada Ustaz Darlis, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Lil hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini, di hari Jumat, kita bisa berkumpul setelah salat Jumat ya. Sudah makan siang bagi para bapak ibu guru. Kalau saya sudah makan melon ya. Karena memang belum makan siang, jadi makan siang adalah melon. Makanya punten langsung habis karena lagi lapar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut dan ahli jannah. Saudara rahmat Allah SWT, pembahasan kita hari ini bertemakan komitmen dalam ibadah. Saya dapat ajakan untuk bisa mengisi tausiah di Cendekia Muda dari Pak Ilham. Ya, karena dia adalah adik saya, jadi Kang dulu gitu. Kang we. Temanya adalah apa? Temanya adalah komitmen dalam ibadah. Saya langsung mikir, kenapa tema ini muncul di kalangan Bapak Ibu guru? Padahal sekolahnya Cendekia Muda, yang notabene isinya adalah tentang bagaimana mencetak generasi yang seimbang antara ruhiyah dengan akal dan fisik. Iya kan? Knowledge-nya diberikan, kemudian ruhiyahnya dengan keimanan, ditambah lagi dengan fisiknya juga. Hingga akhirnya mudah-mudahan muncullah generasi-generasi yang produktif, yang ujung-ujungnya adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat bagi orang lain. Jadi keberadaan dia itu punya manfaat. Kan begitu. Makanya ini juga harus kita pahamkan dulu. Tiba-tiba muncul tema ini ada apa begitu. Oh berarti boleh jadi
Di antara kita ibadahnya ada yang kendor. Boleh jadi di antara kita ibadahnya ada yang mulai lambat. Dan seringkali kita berlindung di balik kata-kata manusiawi dah. Sering kita begitu berlindung di balik kata-kata wajar, namanya juga manusia. Saya nanya kepada Bapak Ibu guru, iman Bapak Ibu turun wajar tidak? Ibu-ibu, iman ibu-ibu turun wajar tidak? Nggak bisa jawab ya? Hah? Jawab aja, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Saya nanya ke ibu-ibu, iman ibu-ibu turun wajar tidak? Kenapa ragu ya? Bapak, iman bapak turun wajar tidak? Iya, bapak mah tegas. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu imannya turun wajar tidak? Makanya turun terus. Iya, penting ini. Kenapa saya tanyakan ini? Karena penyebab utamanya yang membuat ibadah tidak komitmen adalah pemahaman dia sendiri, yang mengatakan manusiawi, wajar. Kalau kita mendengar kata manusia identik dengan kesalahan, wajar, namanya juga manusia. Apa yang di benak kita? Pasti menganggapnya wajar kalau dia melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Kan selalu begitu kita. Manusiawi. Wah, kita jelma berarti gitu. Padahal baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada semua umatnya dengan mengatakan ana basyarum mislukum, aku ini juga manusia sama seperti kamu. Apakah baginda melakukan kesalahan? Halo, assalamualaikum. Baginda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kul innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kamu. Apakah baginda melakukan kesalahan? Lalu kenapa Allah perintahkan baginda untuk mengatakan aku juga manusia sama seperti kamu? Maksudnya apa? Baginda bisa berbuat baik, baginda bisa berbuat hebat. Kita juga karena kita kan sesuatu begitu. Cuman tadi Ustaz tadi baca yang Qori tadi bacanya Al-Kafi awal sih, coba Al-Kafi terakhir. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Kan begitu Allah katakan. Bedanya kita dengan baginda dapat wahyu dari Allah, hanya itu saja. Tapi secara kemanusiaan sama manusia. Kan begitu kata Allah juga. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah 151. Wa ma arsalnaka minkum rasulan, wa ma arsalnaka rasulan minkum. Kan begitu kata Allah. Kami telah mengutus seorang rasul minkum, darimu sendiri, artinya sama dengan kita. Minkum. Yaslu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kan begitu dalam suratnya. Maka lanjutan ayat saya itu apa? Faskuruni askurkum, ibadah pada Allah. Kita diingatkan dulu bagaimana aktivitas Rasul. Coba buka suratnya, punten. Kang, surat Al-Baqarah ayat 151. Saat ini mangga, saat ini baca, saat ini. Sok, Yams. Kamu
Ya. Allah mengatakan begitu. Kama arsalna minkum rasulan, atau kama arsalna rasulan minkum. Ya kan? Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi Allah menyebutkan bahwa telah diutus seorang rasul sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai rujukan gitu. Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Makanya oleh Allah diutus manusia juga, agar apa? Agar bisa kita contoh. Makanya dikatakan, diperintahkan baginda untuk mengatakan innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku ini juga manusia sama seperti kamu semua. Jadi jangan lagi kita di kalangan para guru yang akan mencetak generasi pendidikan kita, jangan lagi kita berpaham secara umum seperti orang biasa. Wajar kalau iman saya turun, dan namanya juga jalma. Nggak boleh lagi kita begitu. Maka komitmennya menjadi bermasalah akhirnya ibadahnya. Makanya kalau kita lihat para syekh, para ulama-ulama kaum salaf, itu mereka untuk kepada dirinya mereka ketat loh. Tapi kalau untuk jamaahnya mereka tidak ketat. Bahkan untuk membid'ahkan saja mereka berpikir ulang, hanya mengatakan aku tidak suka itu. Para ulama itu. Ya kan? Kayak acara mauludan. Kan heboh kan? Banyak yang membid'ahkan. Tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah membid'ahkan, hanya mengatakan aku tidak suka itu. Ini gambaran buat kita. Ya. Untuk diri kita harus apa? Ketat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan juga begitu, rahimahullah, mengatakan apa? Boleh jadi di pendapat dia ada benarnya, di pendapat saya ada kurangnya. Kenapa? Karena ukhuwah itu nomor satu. Ya, sampai Kiai Haji Hasan Al-Banna, saya menyebutnya Kiai Haji karena Indonesia gitu. Kiai Haji Hasan Al-Banna ketika ribut di antara muridnya taraweh antara 11 dengan 21 sampai dia batalkan tarawehnya. Kenapa? Hukum sholat tarawih hukumnya sunnah, menjaga persatuan hukumnya wajib. Dibatalkan taraweh di masjid, masing-masing taraweh aja. Sampai kayak begitu. Nah makanya kalau ini belum kita sefrekuensi tentang bagaimana kita masih membangun komitmen di dalam ibadah, kalau kita masih berpikiran seperti orang umum, orang yang tidak terbina, orang yang tidak belajar agama terus rutin, tapi kita masih sama dengan orang biasa, ya sudah, problem. Walaupun ada hadisnya, iman itu bisa naik bisa turun, al-imanu yazidu wa yanqus, tapi selesaikan hadisnya, yazidu bi taatillah yanqusu bi masyiatillah. Naiknya iman itu dengan taat, turunnya iman dengan apa? Banyak apa turunnya iman itu? Berarti kalau ibu bapak guru lagi turun imannya, lagi ngapain itu namanya? Mikir makanya. Greget soalnya itu. Masih bilang wajar nih. Allahu Akbar. Namanya juga manusia dah. Gitu deh, ya Allah ya Allah. Ditaruh saya atudana si orang Jepang, atuda gitu. Atuda. Gitu. Iya. Saya tanya kepada ibu guru yang depan, apa arti komitmen?
Janji, komitmen beda dengan janji. Sebelah, komitmen apa? Azam. Ya apa azam itu? Iya loh. Kita untuk memaknai komitmen aja susahnya insya Allah. Kang, komitmen apa Kang? Tekad sepenuh hati. Liur. Tadi yang baca Quran siapa yang baca Quran tadi? Kang, Ustaz, apa komitmen Ustaz? Istiqomah bahasa Arab, kenapa istiqomah teh? Saya tanya sekarang Bapak Ibu Guru, untuk komitmen susah mudah? Susah mudah? Halo, Assalamualaikum, untuk komitmen susah mudah? Makanya nggak pernah komitmen. Karena dianggap. Padahal Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menginginkan kemudahan buat kamu semua dan tidak menginginkan kesulitan buat kamu semua. Di mana itu? Di dunia. Hidup di dunia kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Fa'amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Allah mudahkan menuju kemudahan. Saya tanya sekali kepada Bapak Ibu Guru, komitmen itu dalam ibadah susah mudah? Masih mikir aja terus itu. Sok diskusi, sok rapat. Makanya doanya baginda mengajarkan pada kita, baginda doanya, ya muqallibul qulub, sabit qalbi. Wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, teguhkan hatiku dalam ala dinik, atas agamamu. Maksudnya apa? Komitmen dalam beribadah. Karena memang Allah menciptakan manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai Allah bertanya kepada kita, yang dimana Allah bertanya itu nggak butuh jawaban, tapi butuh renungan kita, mikir gitu maksudnya teh. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan oleh kami untuk main-main? Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu hanya dengan main-main? Allah bertanya kayak gitu ke kita. Karena nggak sedikit di antara kita, begitu kita mendapatkan kejenuhan hidup, begitu kita mendapat kejenuhan atau futur lah istilahnya, larinya kemana? Main game. Halo, Assalamualaikum, udah nggak usah nunduk, biasa aja ketahuan lah. Kenapa? Pakai dalil, manusia tuh butuh hiburan, men. Begitu. Enggak. Karena komitmen aja kita susah menerjemahkan komitmen. Makanya komitmen menjadi susah. Kalau saya komitmen hanya satu kalimat, jangan pernah pakai alasan. Itu komitmen. Simpel kan? Kalau ada alasan satu, komitmen gak dia? Nah, contoh, saya akan baca Quran sehari 3 juz. Wih, keren. Ya enggak? Aktivitas di sekolah padat sampai sore, pulang capek. Ada pikiran di benaknya, capek banget. Kira-kira baca Quran nggak dia? Kenapa? Karena muncul alasan. Capek. Saya pernah dapat cerita dari seorang mahasiswa Libya. Dia menemani Syekh dari Timur Tengah datang ke Indonesia, kemudian dia berkunjung ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Dia datang ke pasien-pasien. Dia sebagai mahasiswa Libya menerjemahkan apa yang disampaikan Syekh dalam bahasa Arab. Berangkat jam 8 pagi dari hotel tempat dia nginap ke rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Yarsi, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Islam Jakarta. Yarsi ada 2 kan, Islam Jakarta sama Yarsi beda lagi. Dia berkunjung.
Dan datangnya bukan per ruangan, per orang, per pasien. Dia kasih tausiah, dia doakan dan terjemahkan oleh mahasiswa sampai malam. Capek nggak tuh kayak gitu? Oh ya, kadang naik lift sih masih enak nih, naik turun tangga kadang-kadang. Begitu sampai kamar hotel, melihat kasur yang mahasiswa Lipia ini langsung lompat. Jegil untuk istirahat. Syekh ini usianya sudah 80 tahun. Dia, kata cerita dia tidak langsung tidur. Dia masuk kamar mandi, berwudu ternyata, kemudian sholat witir. Setelah sholat witir, dia baca Quran 5 juz, baru tidur. Kenapa? Nggak pernah pakai puasa. Siap komitmen pada ibadah? Siap? Selesai udah materinya asik. Karena puncaknya ibadah itu adalah dua sifat yang harus antum munculkan. Apa? Roja dan khauf. Coba buka suratnya antum, Al-Baqarah 218. Itu puncaknya ibadah, munculnya dua sifat pada diri seorang mukmin adalah roja dan khauf. Al-Imam Muqayyim mengatakan, kita tuh roja dan khauf ibarat dua sayap yang akan mengantarkan dia untuk nyampe kepada ridho Allah. Yaitu dua sayap itu roja dan khauf. Kalau cuma satu sayap bisa terbang nggak? Nggak. Sok mangga Kang. 218. Al-Baqarah 218. Kan udah apal kalau jadwal saya ngisi kajian, cepeng Al-Quran. Biar langsung lihat ayatnya sendiri. So, mangga Kang. Budi, mangga Kang Budi. Ya. Nanya terus nomor berapa ayatnya berarti nengan keneh eta mah kitu teh. Udah ketemu akan naros itu teh. Hah? Baca aja pokoknya, baca aja dulu tentang hijrah ya teh. Sok baca. Betul tentang hijrah, cuman inti ayatnya bukan di situ, baca dulu sok. Ya, di situ ada kata-kata yarjuna rahmatullah. Jadi puncaknya orang berhijrah gitu ya, dari tidak baik jadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari baik menjadi yang terbaik. Dan puncaknya hijrah itulah jihad, kesungguhan, komitmen itu. Dalam apa? Dalam hidup dia selama di dunia ibadah pada Allah. Maka akan terlihat kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Karena puncaknya ibadah munculnya dua itu, al-khauf dan ar-roja. Al-khaufnya buka surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat 46 ayat 13. Enggak, Ustaz Edi. Eh 14. Ayat 14, ternyata ayat 14 bukan 13. 13 tuh, yang benar yang mana nih? Saya udah mantep 13. Lihat, di situ kata-kata wala khaufun, tidak rasa khawatir. Dia khawatir kepada apa? Takut dia mendapatkan azab dari Allah SWT. Maka di alam hidupnya dia nggak takut dengan apapun terjadi selama dia bersama Allah.
Jadi khaufnya itu jelas, khaufnya itu dia kepada Allah. Bedanya khauf hamba kepada Allah dengan khauf hamba kepada selain Allah, itu perbedaannya. Khauf hamba kepada selain Allah menjauh, menghindar. Tapi kalau khaufnya seorang hamba kepada Allah semakin mendekat. Fafiru ilallah, berlarilah menuju Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah. Kenapa? Karena seseorang yang beriman kepada Allah dan memahami akan hakikat penciptaan dia oleh Allah SWT, dia akan menjaga komitmen itu, yaitu dia akan terus menjaga hubungannya dengan Allah. Karena dia yakin betul Allah tuh nggak pernah menzolimi hamba yang beriman. Allah akan melindungi orang beriman. Allah akan menjaga orang beriman. Bahkan Allah mengatakan, ya alladzina amanu alaikum ampusakum la yadurkum man dhalla idza tadaitum. Hai orang beriman, jaga dirimu. Yang dimaksud dengan alaikum ampusakum itu adalah bertakwalah pada Allah, dekatlah pada Allah, beribadahlah pada Allah, jangan tinggalkan itu, sehingga enggak akan bisa mencelakakan kalian semua orang yang sesat. La yadurkum man dhalla idza tadaitum, karena kamu mendapat petunjuk dari Allah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu guru yang secara umum kita lihat mereka hidupnya resah dan gelisah, ibadahnya turun. Karena apa sih? Masalah rezeki mereka khawatirkan. Gaji naik-naik, letik kene wae. Itu kebanyakan loh. Nggak tahu di cendekia muda walau bisa wah. Ini terjadi akhirnya. Pada rezeki urusan siapa? Saya ngalamin kok ketika saya nikah cuma 150.000 per bulan. Pemahaman saya bukan 150.000 per bulan dibagi 2 sama istri saya. Bukan. Istri saya pasti punya rezekinya masing-masing. Betul. Begitu saya nikah pulang ke Bandung, gaji saya naik di 200.000. Istri saya keterima ngajar 200.000. Jadi berapa sebulan? 400.000, bukan 150.000 dibagi 2. Punya anak 1, subhanallah, naik. Punya anak 2, butuh motor, bisa beli cash motor. Karena saya nggak mau terlibat dengan namanya riba-ribaan, karena belum ada syariah waktu itu. Kredit syariah belum ada. Beli cash. Subhanallah. Punya anak 3, beda lagi. Subhanallah. Bener lah. Banyak anak banyak masalah. Rezeki. Banyak lagi udah puguh itu mah, emang sudah Allah berikan itu. Makanya ketika seorang laki-laki mahasiswa Undip datang ke rumah saya ingin melamar anak saya, belum lulus, belum punya kerjaan, masih nganggur. Si Umi yang ngomong duluan, Abi, Umi dulu ngomong, oke Mi, sok mau aku mau Mi. 1, Umi mau nerima lamaran dia buat teteh gitu. Kenapa Mi? Pertama nih Umi nih, yang Umi dong, Umi mah akhwat. Oh yang bilang ikhwan saha gitu. Dia ganteng. Langsung saya ketawa ngakak. Kenapa saya ketawa? Alhamdulillah saya ganteng. Kenapa? Kan jadi istri saya gitu. Jadi larinya ke sana gitu. Terus ternyata apa? Kita punya pemahaman. Rezeki adalah urusan Allah, tinggal motivasi untuk mencarinya. Itu aja. Lulus, nikah, punya pekerjaan. Subhanallah. Masalah besar kecil itu urusan kita mensyukur atau tidak syukur. La in syakartum. Kenapa kita nggak merasa cukup? Karena kita selalu fokus apa yang kita mau, bukan mensyukuri apa yang ada. Makanya nggak pernah puas. Allah menciptakan tuh berpasang-pasangan loh. Pagi, sore, siang, malam, panjang, tinggi, berat, ringan, laki-laki, perempuan, kaya. Tuh kan, miskin, nggak ada ayatnya. Akna itu kona'ah. Apa arti kona'ah? Cukup. Makanya kaya cukup. Karena janji Allah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah dijamin rezekinya sampai dengan ajalnya. Gitu. Dan ini mempengaruhi kehidupan ibadah dia. Lihat ayatnya, surat Al-Kahfi 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Zinatal hayatid dunya. Karena keinginan dia terhadap kehidupan
dunia yang mengakibatkan lalai dari ibadah pada Allah. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kau ikuti orang yang sedang dilalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah. Jadi kalau ibadah Bapak Ibu guru turun, saya khawatir bukan kesibukan. Allah enggak suka dengan ibadah Bapak Ibu, mau apa? Karena orang rajin ibadah itu menunjukkan rahmat Allah masih ada kepada hamba itu. Orang beribadah rajin itu rahmat Allah bukan? Orang turun ibadahnya, hati-hati, rahmat mulai menjauh. Makanya untuk ibadah itu diprogram. Bikinlah program yang disebut barnamij, program. Direncanakan, di planning. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya kan? Lanjutin apa? Wa tanzur nafsu ma qaddamat. Nah, ligot di sini tolong diterjemahkannya, jangan hanya urusan dunia. Terjemahannya itulah surga itu. Akhirat. Kalau masa depannya hanya ukuran 10 tahun, 20 tahun, dunia-dunia kene. Cik, punya uang di bank, rekening. Apa rencana-rencana Bapak Ibu guru yang ada di benak Bapak Ibu tentang uang di rekening kita? Urusan dunia atau urusan akhirat? Kebanyakan yang kita rencanakan. Halo? Dunia. Itu yang buat kita lelah, capek. Allah sudah katakan itu. Dan terutama di kalangan ibu-ibu, karena godaan terbesar bagi seorang wanita adalah harta. Kan pernah isi Rasul protes sama Rasul sama baginda kan tentang apa? Bab dunia kan? Oleh Allah tawarkan pilihan, mau tetap jadi isi Rasul atau mau dikasih kehidupan dunia, silakan. Akhirnya para istri sadar tidak lagi menuntut masalah dunia. Karena baginda wafat punya warisan nggak baginda? Allah. Bukan berarti baginda fakir, enggak. Baginda infaknya gede. Ya. Lihat Nabi Yakub alaihissalam ketika wafat, menjelang wafatnya, yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub pada anak yang 12 anaknya itu, apa yang dikhawatirkan Nabi Yakub? Bukan harta warisan. Mata muduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Komitmen ibadah. Karena itu hakikat kebahagiaan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan. Ya. Sampai Allah bertanya lagi kepada Bapak Ibu guru. Sa, mau baca ayatnya, Sa? Surat 57 ayat 16. Sok, mangga. Alam yakni ladzina amanu an taksa qulubuhum. Apakah mereka belum juga datang hatinya untuk berzikir? Untuk tunduk hatinya untuk berzikir pada Allah. Karena hakikat ibadah itu puncaknya apa? Berzikir. Faskuruni askurkum. Wa zikrullahi akbar. Zikir itu urusan yang besar itu. Karena semua ibadah pasti
ujung-ujung adalah zikrullah. Makanya digambarkan oleh Allah orang yang hidupnya tenang itu, mantap itu adalah orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini, enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang batil. Termasuk musibah, termasuk ketidakenakan, termasuk ketidaknyamanan. Itu kebaikan di balik itu bagi orang yang beriman. Makanya puncaknya orang beriman kepada Allah adalah rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Bentuk iman kepada takdir, dia menjadi orang yang agile, orang yang tangguh, orang yang survive. Kenapa? Karena baginda ajaban li amri mukmin, hebatnya amri mukmin, urusan mukmin itu luar biasa. Mendapat musibah dia bersabar, khairul lahu, baik baginya. Mendapat kenikmatan dia bersyukur, khairul lahu, semuanya baik bagi orang beriman. Apapun yang Allah berikan ke dia, karena iman kepada qada dan qadar. Makanya kalau udah bab takdir, kita nggak boleh menyesal. Aduh, coba ya duit kalau nggak hilang, mungkin dari double nih dapatnya. Tuh lihat. Itu namanya nggak beriman kepada takdir. Berandai-andai, coba kalau nggak hilang duit, jadi banyak nih duitnya. Allah sudah nggak suka dengan orang kayak begitu. Artinya dia nggak akan pernah bersyukur kepada Allah. Dunia itu, teman-teman, Bapak Ibu guru, dunia itu bukan apa yang terlihat. Dunia itu bagaimana melihat. Ada punya uang 5.000? Ada? Pinjam. 5.000 rupiah pinjam. Nggak bawa duit. Yang namanya pengajian itu udah infak, kenceleng. Ada kenceleng nggak? 5.000. Pinjam. Ada yang buat 5.000? Hebat, uangnya nggak ada 5.000-an, 100.000-an kumpul. 2.000. 5.000 nggak ada, lebih 2.000 Ustaz. Ya. Ada? Oh, tadi kan. Oh tuh 5.000, lihat. 5.000 ngambilnya dompet, berarti uangnya masih segini gitu aja. Sekarang 100.000, ada 100.000? Nah, kan 100.000 nih. 100.000-nya ada nggak? 100.000. Mana 100.000? Subhanallah, 5.000 di dompet, 100.000 di kantong. Wih, gede banget. Di dompet juga dia buat dompet. Ya, tadi 5.000 saya bilang minjem nggak? Minjem kan? Minjem 5.000, bener kan? Bener nggak tadi? Ada punya uang 5.000 pinjem. 100.000 saya bilang minjem nggak? Nuhun Ustaz. Biasa aja wajahnya, tenang. Lihat, dunia itu adalah bagaimana melihat, bukan apa yang terlihat. Kalau apa yang terlihat, kita tertipu. Saya nanya Bapak Ibu guru, melihat uang 5.000, gede kecil? Makanya melihat kan, melihat kecil, makanya banyak orang gak bersyukur dengan 5.000. Kenapa? Gak dapat apa-apa. Padahal ini kebaikan dari Allah bukan? Kalau dikasih, kebaikan itu. Saya kasih uang masih sama, saya kasih ke anak muda yang di perempatan jalan pakai periwitan. Prit, yang ngatur-ngatur, kita kasih 5.000. Kata dia gede kecil. Uangnya berubah nggak? Tapi cara pandang beda nikmatnya. Dia bahagia dapat 5.000, bahkan ditembong-tembong ke baturan anak. Uangnya berubah nggak? Aman. Sekarang saya naikin 100.000, dibawa ke mall, gede kecil. Tuh lihat. Padahal 5.000 dengan 1.000 gede 100.000, tapi dianggap kecil, dibawa ke mall. Langsung berubah nih pikiran ente. 100.000 masukin kenceleng masjid, gede kecil. Astagfirullahaladzim.
Apa yang terjadi? Ente bakhil. Bakhil itu kata Allah, wa huwa syarrul lahum, itu buruk buat mereka. Orang yang bakhil itu akan dikalungkan harta yang dia pelit itu, yang bakhil itu di lehernya ketika dia mau hisab, sehingga dia nggak bisa berbohong lagi kepada Allah ketika ditanya dipakai apa hartanya. Nggak akan bisa berbohong karena harta yang dia bakhil itu digantungkan di lehernya dia mau hisab. Kalau di dunia dia masih bisa bohong, pinjam dong, nggak ada duit, nggak ada uang dia punya. Kalau dompetnya 1 juta, ya, bilang nggak punya, bohong. Kenapa? Bakhil. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlada. Itu yang terjadi akhirnya ibadah nggak komitmen. Bicara ibadah 2, ibadah maqdha, ibadah ghairu maqdha. Ibadah maqdha sholat, saum, ya kan? Ghairu maqdha sedekah segala macam. Itu ibadah semua. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Semua orientasi hidup kita harus bernuansa ibadah Allah, ibadah pada Allah. Cuman ibadah-ibadah ghairu maqdha sangat bergantung kepada ibadah maqdha. Makanya kadang-kadang saya juga, ya Allah ya Rabb, gitu kan, ada seorang menyampaikan yang dirindukan oleh mayit itu, orang meninggal itu sedekah, bukan sholat. Gimana sedekahnya mau diterima kalau dia nggak sholat? Halo? Saking ingin supaya orang itu sedekah gitu, sholatnya diabaikan. Ya Allah ya Rabb. Karena amalan pertama ditanya apa? Sholat. Kalau sholatnya benar, ibadah yang lain dicek untuk tambahan. Kalau sholat yang udah nggak benar, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya sudah dibalas oleh Allah di dunia dengan kehidupan dunia. Karena Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebayang nggak oleh bapak ibu guru ibadah jelek, terus dunianya sedikit, parah pisan itu sudah. Berarti sudah ibadah jelek, kebaikan juga sedikit. Kenapa? Udah hidupnya kekurangan terus. Faman ya'mal mithqala dzarratin, Allah akan membalas kebaikan semua manusia. Beriman tidak beriman dibalas oleh kebaikan, sekecil apapun kebaikan dibalas. Dengan bedanya orang beriman dibalas dunia akhirat, orang kafir hanya di dunia dengan kehidupan dunia. Di akhirat tidak. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illan nar. Mereka tuh nggak dapat apa di akhirat kecuali neraka. Siapa yang mengingat kehidupan dunia? Itu yang ente mau. Coba kita berhitung akhirnya, ibadah sudah males, dapat rezeki juga sedikit, kesimpulan kita parah pisan tuh kehidupan kita itu namanya tuh. Orang kafir nggak sholat tapi hartanya banyak. Kalau kita hidup susah tapi ibadah kita jaga, itu kebaikan yang banyak akan Allah berikan. Makanya Allah katakan begitu, wa nabluwannakum bisyai'il khaufi wal ju'i wa naqsimil amwali wa anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar? Yang hidupnya susah, sulit di dunia itu. Kelaparan, kekurangan harta, masalah mental, masalah angges-angges dikebat-kebit, masalah itu wah luar biasa. Kan gitu. Ditambah lagi dengan wawas samarot, buah-buahan, artinya dia dagang penghasilan wae teteh. Tapi ketika tetap komitmen beribadah pada Allah, tapi dijaga komitmennya, itu kata Allah kabar gembira. Apa? Allah sedang mengangkat derajatnya agar bisa sesurga bersama baginda nanti dia mau akhirat nanti. Agar diampuni dosa-dosa di masa lalunya selama dia menjaga komitmen ibadahnya kepada Allah. Sok coba. Rizki dari siapa? Rahayu dengan ibadah antum, bukan malas ibadah antum pada Allah. Kayak kemarin datang anak saya yang kedua, curhat dia.
mau minta berhenti kuliah, kunaon berhenti kuliah. Ternyata dia nggak kuat bergaul dengan teman-teman. Teman-temannya mulai ngajak nggak bener, ngajak mabok segala macam gitu. Ya mungkin kalau kita nganggap ya udah kalau kita ini nggak usah main dengan dia kan gitu kan, gampang ngomong. Bagi yang merasakan beda, sampai nangis dia. Ya sudah, mau apa? Kuliah berhenti? Oke, berhenti kuliah, nggak ada mas dan nggak ada kata rugi. Kenapa? Selama dia kuliah dengan benar itu udah ibadah, niatnya lurus dan saya melakukan dengan ikhlas, insya Allah itu amal ibadah saya. Aku saya buat anak saya selama dia kuliah. Jangan dianggap udah buang-buang duit, kalau kuliah nggak selesai, kecewa terus kita hidup akhirnya. Ternyata sepakat dengan istri, sudah, oke. Nah, kesempatan itulah saya masuk di sana. Makanya tolong rajin ibadah, sholat subuh di masjid. Alhamdulillah mulai dia sholat subuh di masjid rajin. Karena iman itu nggak bisa diwarisi oleh ayah bertakwa, nggak bisa. Iman itu harus diperjuangkan, nggak bisa. Sehebat apapun bapaknya, kan dicontohkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi dia, anaknya neraka. Pelajaran apa yang kita ambil? Jangan pernah suuzon sama keluarga kita. Seburuk apapun keluarga kita, tetap kita punya harapan untuk dia beriman pada Allah sampai meninggal. Maka dia berdoa, ya Allah, dia anakku, selamatkan dia ya Allah. Komitmennya pada Allah tinggi. Kan saya Nabi, kok anak saya ke neraka? Kok istri neraka? Saya Nabi. Nggak begitu. Nggak protes sama Allah. Kalau kita udah mempersoalkan kayak gitu, ujungnya apa? Malas beribadah. Kenapa? Mana? Dapatnya gini aja, rajin ibadah, rajin pembinaan, tiap pekan datang, kewe hirup teh. Maka saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk anak pribadi, makanya materi ini cukup berat sebenarnya. Karena kita bangun komitmen, dan komitmen itu cuma simple satu kalimat, jangan pernah pakai alasan. Ada satu alasan, udah omdo lah, omong doang. Tapi supaya komitmen, omdo yang kedua apa? Ngomong dong. Jadi sama-sama Kenapa? Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu. Maksudnya apa? Kalau udah ngomong, perhatikan omongannya, lakukan omongan itu. Kalau enggak dituntut oleh Allah nanti. Siap? Siap komitmen? Siap? Oke, kita ambil komitmen. Oke. Tangan yang kanan taruh di dada, jantung. Rasakan detak jantung kita. Ikuti saya. Ikuti saya. Kalau saya bilang bismillah, ikuti oleh Bapak Ibu guru bismillah, lanjutkan dengan nama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, lanjutkan dengan nama masing. Saya Darlis, saya Budi, saya lain sebagainya, masing-masing namanya. Oke? Bisa? Siap? Kita ingin ambil komitmen nih. Gitu. Udah wajah biasa aja, deg-degan gitu, tenang ya. Takut apa lah, tunggu dulu ya namun. Ya Allah ya Allah. Sadar gak kita berjanji pada Allah minimal berapa kali sehari? 17 kali loh. Iya karena berdua iya. Iya karena berdua iya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya kan? Kan gitu. Ditambah lagi minimal 9 kali asyhadu an la ilaha, syahadat dalam tahiyat awal, tahiyat akhir. Siap? Ini latihan aja. Nggak usah deg-degan, biasa aja. Ikuti ya. Kalau saya bilang bismillahirrahmanirrahim, saya. Nah, lanjutkan dengan nama masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Sebutkan namanya masing-masing. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini berkomitmen untuk baca Quran sebulan sekali tamat, rutin, tanpa alasan apapun, dan Allah menjadi saksi apa yang saya ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Anda janji ke siapa? Itu aja cuman. Baru tilawah hungkul, belum yang lainnya. Kenapa ini saya sebutkan harus ada ikrarnya? Karena nggak ada ikrar pun juga kita punya kewajiban baca Quran minimal berapa? Sebulan sekali. Baca hadisnya. Kitab Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, babnya, pasalnya pasal Quran. Di situ salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama saya baca Quran? Kata Rasul, fi syahr, 1 bulan. Ana aqwa min dzalik ya Rasulullah, saya bisa lebih cepat dari sebulan, 20 hari. Ana aqwa min dzalik ya Rasulullah, seminggu. Ana aqwa min dzalik ya Rasulullah, 5 hari. Riwayat Abu Dawud. Riwayat Bukhari Muslim, ana aqwa min dzalik ya Rasulullah, 3 dinten. Masih sahabat masih ngomong, ana aqwa min dzalik ya Rasulullah. Lah. Sehingga Al-Imam Muqayyim dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan, orang yang baca Quran sebulan, lebih dari sebulan tamatnya, itu termasuk kategori mahjuro, orang yang tidak membuang Al-Quran dari kehidupannya. Artinya ikrar tadi nggak diucapkan, punya kewajiban nggak kita? Ya, makanya dalam tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar dia menulis dalam muqaddimahnya, kenapa dinamakan Al-Quran kata beliau? Karena qiraah, baca, namanya bacaan harus dibaca. Dan ternyata disebutkan situ. Ya, sebulan sekali. Kenapa Ramadan bisa? Karena spirit kita tinggi untuk Quran, benar nggak? Bahkan sampai 2 kali 3 kali tamat Ramadan. Berarti di bulan lain bisa. Imam Syafi'i selama Ramadan itu 60 kali dia tamat. Kita nggak usah kayak kesana dulu, masih jauh. Tapi kita coba usahakan minimal sebulan sekali. Rahasia menghafal Quran. Kenapa kita nggak nambah-nambah? Ternyata salah satu cara untuk bisa cepat apapun, baca Quran minimal 5 juz sehari. Berarti sebulan berapa kali tamat? 5 kali. Baru dia akan bisa mendapatkan hafalan yang banyak. Jujur, tarawih kita pengen lama, pengen cepat. Kenapa? Kenapa pengen cepat? Bukan karena pegel, bukan. Karena hafalan kita sedikit. Coba kalau hafalan kita banyak, kita nikmati itu. Ini salahkan imamnya. Ditanya ke imam, kenapa soalnya cepet-cepet? Permintaan jamaah. Terus tanya ke jamaah, kenapa cepet? Imamnya cepet gitu. Yuk. Jadi yang pertama apa? Ingat janji kita kepada. Yang kedua, programkan. Mangga masing-masing bikin program. Kalau mau cerita pada pasangan hidup, bagus itu. Agar saling mengingatkan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sebagaimana baginda bertanya pada sahabat Haris, "Kaifa asbahta ya Haris? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Haris?" "Ana mu'minan haqqan ya Rasulullah." Saya dalam keadaan mukmin yang sebenarnya mukmin ya Rasulullah. Hati-hati Haris, setiap perkata itu ada konsekuensinya. Dia ceritakan tentang aktivitas dia dari mulai bangun tidur. Oh, Haris ini namanya.
Dia ceritakan kehidupan dia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi diceritakan, dan kata Rasulullah, fa'arafta falazamta. Engkau sudah paham tentang itu, maka komitmenlah di sana. Begitu, dan itu luar biasa. Ditanya sama Rasul jadi semangat. Gitu. Ya kan? Milih mana? Mending ditanya sama saya atau ditanya sama malaikat? Pilih mana? Masih hidup sama saya mah gitu. Kalau malaikat sudah di alam barzahi, yang nggak bisa lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, nggak ada. Karena amal itu di dunia, bukan di akhirat, bukan di alam barzah. Alam barzah, alam penantian. Bismillah, oke? Siap? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu? Oh ada. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair. Kang Ustaz. Jadi luar biasa. Oh iya. Ya, jazakallahu khair Ustaz yang sudah memaparkan tadi tentang komitmen dalam beribadah ya, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa berkomitmen. Tadi yang pertama adalah janji kita selalu diingat kepada Allah. Mudah-mudahan tadi apa yang diikrarkan dalam diri kita itu hadir atau muncul dari hati kita. Jangan sampai beralasan sebagai tadi mah simulasi, ya. Jangan sampai itu jadi simulasi. Mudah-mudahan yang lainnya tadi hanya sekedar baru tilawah saja. 1 bulan 30 juz selesai insyaallah ya. Yang belum lancar gimana Ustaz? Muncul lagi alasan tadi. Ada. Ya, yang belum lancar mungkin nanti insyaallah ya. Ada program-program sendiri di sekolah juga, ini termasuk yang kedua tadi diprogramkan. Kalau kita bisa komitmen untuk hadir setiap pekannya, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian tadi pesan yang paling saya catat di sini adalah 2 sifat yang dimunculkan dalam beribadah, yaitu roja, yarjuna rahmatullah, harap rahmat kepada Allah, dan khauf, ya, rasa khawatir terhadap ya, biar tidak bersedih hati juga, ya, insyaallah. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi pertanyaan. Insyaallah waktu kita tidak banyak karena beliau juga ada kegiatan setelah pada asar. Yang akan bertanya boleh, mangga. Yang ada di Masjid Nizamiyah terlebih dahulu mungkin ya. Kalau ada silakan boleh langsung raise hand. Nama masjid apa? Nizamiyah. Oh, direkturnya ada di belakang. Selamat datang Bapak Direktur. Kalau yang di masjid tidak ada pertanyaan, Pak Ustaz mau bertanya? Sok, mangga. Tafadhol. Mangga, Ustaz. Dua kali khatam 30 juz. Iya, saya nanyakan ke para hafiz Quran karena memang Ramadan adalah bulan khusus Ramadan aja. Khusus Ramadan. Dan ternyata bisa nggak ya sehari itu tamat 20 bisa, ternyata butuh tamat selama 38 jam. Ini kalau tapi 16 jam masih ada 8 jam dunia. Itu bagi orang sudah kuat 30 sudah mungkin. Memang kita walil atau ya, karena memang ternyata target mereka itu adalah mengulang hafalan, murajaah. Tapi kalau tilawah dengan pemahaman makna, memang tak boleh kurang dari 3 hari tempatnya karena terlalu cepat. Hanya diberi waktu space 3 hari sampai dengan 1 bulan. Kalau sampai di atas 1 bulan itu namanya sudah lalai. Ini hanya motivasi aja dari baginda Rasulullah SAW. Tetap aja kesimpulannya, mastata'tum. Bagaimana mungkin dia akan bisa rutin sebulan sekali? Orang nggak pernah ngaji, gimana sok coba?
Intinya adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Artinya apa? Faqra'unya itu baca. Ya, insya Allah. Karena untuk tilawah gitu. Ya, kalau untuk qira'a beda gitu. Qira'a itu kan paham tidak paham disebut qira'a. Kalau tilawah ada pemahaman, ada penghayatan, ada pengamalan, itu tilawah. Makanya untuk yang muda-muda Allah mudah kata faqra'u, bukan tilawah, bukan yatslu, tapi faqra'u. Ma tayassara minal Quran. Karena kesibukan disebutkan di ayat itu, kesibukan kamu mencari nafkah, kesibukan yang berjihad, yang sedang menuntut ilmu, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jangan pernah tinggalkan. Gitu. Ada seorang ulama yang zuhud, dia minta nasihat kepada temannya yang di Basrah, Irak, yang sebagai pengusaha sukses. Dia pengusaha sukses. Tulis tausiahnya apa? Apa yang menghalangi antum dari tilawah Quran sejuz sebelum dan sesudah sholat fardu? Syekhnya itu nangis gitu di Mesir, nangis. Muridnya agak tersinggung, ini orang tersopan gitu, padahal ulama ini ulama yang luar biasa gitu kan. Ternyata apa, dia nangis? Saudara saya yang di Irak, yang di Basra tadi, sibuk dengan dunia, masih bisa tilawah 10 juz sehari. Kan sejuz sebelum dan sudah sholat fardu, berarti kali 5, 2 juz kan, 10 juz berarti sehari berapa? Sebulan berapa kali dia tamat? Kalau 10 juz 3 kali dia tamat. Betul nggak? 10 kali dia tamat, subhanallah. Berarti maksimal itu. Itu kan nggak boleh kurang dari 3 hari. Maksimal. Minimal sebulan sekali tamat gitu. Tilawah. Maka dia menangis gitu. Subhanallah. Sama seperti ada seorang ustadz usia 35 tahun makan-makan, habis makan-makan dia banyak pantangan karena udah penyakit. Ada orang tua yang 85 tahun nggak ada pantangan, ngambil sate, jeroan, kaget. Bapak masih sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Nggak ada pantangan? Nggak ada pantangan. Apa resepnya Pak? Oh, Pak Ustadz ngaji berapa juz sehari? Dikit tuh kan. Ustadz ya di Bapak ngeledek nih katanya gitu. Ustadz ditanya gitu. Tapi dijawab juga, adalah 2 juz adalah gitu. Wah Pak Ustadz nih dari guru saya gitu loh. Kenapa? Baca Quran lah, melebihi waktu makan. Oh gitu. Iya kan kalau orang lain kan bentar-bentar makan, bentar-bentar makan. Kalau saya bentar-bentar baca Quran. Sehingga terjaga kesehatannya. Kenapa? Makan hanya untuk menopang kesehatan aja. Kalau kita kan makan bukan karena kebutuhan badan, karena lidah. Kalau belum terap, can eureun. Da apa? Da enak gitu. Cik, pilih mana buka saum, bala-bala jeung kurma, pilih mana? Tuh lihat bala-bala. Sehat mana kurma jeung bala-bala? Kurma, mikir atuh. Dan ternyata memang bapak ini baca Qurannya subhanallah gitu. Sehingga dijaga oleh Allah kesehatannya. Dia melaksanakan sunnah Rasul, makan sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga lagi kosongkan. Kalau udah terap berarti udah sehat, tetap udah ribeteung tah gitu. Tuh. Di atas 40 tahun sudah kurangi makan daging, perbanyak makan serat, anu hejo-hejo, sayur-sayuran. Gitu. Ya. Kangkung, sawi kan hejo tuh, angkot, hejo itu tuh. Gitu saatnya, betul saatnya. Karena memang Ramadan tuh targetnya adalah murojaah para syekh, para imam tuh murojaah. Karena kesempatan, karena baginda juga dicek hafalan Qur'annya di bulan Ramadan oleh malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Oh iya turun pertarosana. Barangkali ada lagi dari akhwat ibu-ibu. Satu lagi kali ya. Kalau yang di unit lain tidak ada pertanyaan sepertinya, di chat juga kosong. Ada satu lagi? Sepertinya sudah sangat paham semua Ustaz. Masyaallah. Tinggal diamalkan aja insyaallah. Ya, amin insyaallah. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman guru yang ada di unit SMA, SD, TK dan daycare, mudah-mudahan kita semua diberikan semangat terus untuk
memacu, ya, menguatkan komitmen kita. Ya, kalau saya catat di sini komitmen itu adalah ikatan tanpa alasan. Ya, mengikat janji kita dengan jangan sampai ada alasan yang terucap bahkan dari mulut kita sendiri. Ya, itu saja. Terima kasih jazakallahu khair sekali lagi Ustaz untuk tausiahnya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kehidupan kami semua. Dan terakhir mungkin ditutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.